Selamat pagi untuk anakku semua. Pagi ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab 3.5 ya nak ya, yaitu saya menyajikan hasil analisis fungsi peran pajak dalam pembangunan ekonomi. Jadi tujuan kita mempelajari yang pertama sebagai ibu mengerti tentang pajak. 2. Menjelaskan ciri-ciri pajak. 3. Menjelaskan fungsi pajak bersama dengan Ibu Theodor Turnip di SMA RK Serdang Murni Lubuk Pakam. Oke, sebelum belajar, Ibu tetap mengingatkan anak-anak Ibu yang Ibu cintai tetap pergunakan protokol kesehatan. Dan ingat sekali lagi, masa depanmu adalah kamu sendiri yang menentukan, maka harapan Ibu walaupun belajar daring tetap semangat. Oke, kita mulai pelajaran ini. Lihat buku paketmu halaman 168. Oke. Pengertian pajak ini ada 3 nak. 1. Menurut Profesor Dr. Rockman Sumitro dalam Jane 2009, pajak adalah peralihan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin, seperti misalnya gaji pegawai negeri, gaji TNI, Polri, dan pembayaran angsuran pinjaman kepada luar negeri dan pembiayaan barang kepada pemerintah. Nah, jika surplus digunakan untuk investasi pada barang-barang publik, misalnya jalan raya dan jembatan. Surplus artinya nak, jika pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Oke? Nah, jadi inilah nak gambar yang di atas, yaitu yang pertama adalah gambar kantor Direktorat Pajak di Jakarta. Kemudian yang keduanya di bawahnya adalah kantor pajak Sumatera Utara. Jadi tadi nak, di gambar ketiga dikatakan tadi jika surplus pajaknya adalah untuk membuat jalan raya dan jembatan seperti pada gambar ini, dan yang kamu lihat secara real nyata pembangunan jalan tol yang sekarang lagi diproses, yaitu untuk Medan ke Siantar dan selanjutnya Medan ke Parapat. Bisa dipahamikan anak-anak saya? Pengertian pajak yang kedua. Menurut Profesor Dr. P.J.A. Adriani dalam Jane 2009, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksa, yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, ya, atau undang-undang, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan adalah untuk pembiayaan pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan tugas negara untuk penyelenggaraan pemerintah. Jadi di sini ada tadi kata dipaksa. Contoh misalnya nak, pajak kendaraan. Jika pajak kendaraanmu sudah misalnya limit pembayarannya lewat, kalau kamu gunakan di jalan raya itu adalah milik pemerintah ya nak ya, maka kamu bisa dirazia.
disuruh kamu untuk membayar pajak. Jadi inilah nak dikatakan dipaksa. Oke? Itulah contohnya. Lalu yang ketiga, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Dikatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oke, jadi dikatakan nak yang terutang oleh pribadi. Kalau ibu Turnik memiliki mobil, tidak saya bayar pajaknya, maka ibu adalah terutang. Ya, ibu memiliki pajak terutang. Ini secara pribadi. Nah, kalau dikatakan secara badan, misalnya pajak perusahaan, itu kan adalah sebuah badan usaha. Nah, jika tidak dibayar, itu adalah terutang. Jadi itu semua nak berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Ya, lihat sudah beberapa kali ada 4 pergantiannya. Oke, untuk disempurnakan. Dan ini semua dipergunakan oleh negara untuk kemakmuran masyarakat, untuk kemakmuran kita nak. Ya. Nah, tadi kan ibu bilang contohnya adalah jalan tol, itu kemakmuran kita. Kalau kita misalnya ke Siantar, tidak perlu lama waktunya, tetapi dengan cepat ada jalan tol. Oke, jadi kita semakin makmur. Baik. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan pribadi perundang-undangan perpajakan. Oke, misalnya orang tuamu nak adalah seorang pegawai. Dia itu merupakan wajib pajak. Setiap bulan dia harus bayar pajak. Mereka sudah langsung bayar misalnya ya, ke kantor pajak. Ciri pajak dari definisi tadi, 1. Iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak kepada negara. 2. Pembayaran didasarkan pada norma-norma hukum, artinya nak sudah diatur dalam undang-undang perpajakan. 3. Sumber pembiayaan pengeluaran kolektif. 4. Sarana untuk meningkatkan kesejahteraan umum. 5. Balas jasa tidak diberikan secara langsung. Oke. Bisa dipahami nak pengertiannya dengan ciri-ciri? Kalau kurang nanti boleh ibu dijapri melalui WA pribadi. Sekarang kita lanjut fungsi pajak. Fungsi pajak ada 4. Maka yang pertama adalah fungsi pajak dikatakan adalah batgetari. Fungsi ini memegang peranan sangat penting di Indonesia karena pajak merupakan sumber pembiayaan negara yang terbesar, yaitu sekitar 70% pengeluaran negara dibiayai oleh pajak. 30% lagi bisa bersumber dari keuntungan BUMN, Badan Usaha Milik Negara, dan sumber lainnya misalnya sewa pelabuhan dan yang lain-lain. Nah, fungsi batgetari pajak menjadi sumber pendapatan
Pajak menjadi sumber pendapatan APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Data penerimaan pajak tercantum dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. Fungsi kedua adalah fungsi dikatakan reguler. Ya. Menurut fungsi ini, pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu. Sebagai contoh, ketika pemerintah berkeinginan untuk melindungi petani dalam negeri, pemerintah dapat menetapkan pajak tambahan, seperti misalnya pajak impor atau biaya masuk impor komoditas tertentu. Pembebasan pajak ekspor, sehingga barang-barang Indonesia di luar negeri semakin kompetitif, sekaligus menggairahkan perusahaan ekspor. Jadi misalnya tadi dikatakan di sektor pertanian, ya, sektor pertanian, pemerintah membantu memberikan subsidi, misalnya pupuk, bibit unggul, dan misalnya memberikan seperti barang-barang modal, ya, untuk mengolah tanah, misalnya jetor dan mesin-mesin yang lain untuk merontok padi. Oke, nah seperti ini nak, ada contoh di pelabuhan. Ini juga merupakan, tadi dikatakan, jika barang dari luar negeri masuk ke Indonesia, maka dikenakan biaya masuk atau barang impor, dan untuk barang komoditas dari Indonesia ke luar negeri dikasih pembebasan barang ekspor. Oke. Sekarang fungsi pajak ketiga. Fungsi pajak ketiga adalah sebagai alat menjaga stabilitas. Pemerintah dapat menggunakan sarana perpajakan untuk stabilitas ekonomi. Barang-barang impor dikenakan pajak agar produksi dalam negeri dapat bersaing. Untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan menjaga agar perdagangan tidak defisit. Oke, dikatakan di sini nak, barang-barang impor dikenakan pajak untuk melindungi daya saing barang dalam negeri. Misalnya kan barang dari luar negeri, dari Jepang, barang-barang elektronika dibuat dikenakan pajak impor, sehingga kalau di Indonesia makin bertambah harganya, lebih mahal daripada produksi dalam negeri. Jadi barang elektronika yang kita buat sendiri bisa bersaing di pasar. Ya. Kemudian tadi dikatakan menjaga kestabilan nilai tukar. Ya. Nah, jadi nilai tukar kita bisa bersaing dengan kurs valuta asing, misalnya dolar Amerika, dolar Singapura, dan mata uang luar negeri lainnya. Kalau dikatakan perdagangan defisit, ya, perdagangan yang lebih besar impor daripada ekspor. Fungsi yang keempat, fungsi sarana redistribusi pendapatan. Pemerintah membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur seperti jembatan, jalan raya. Kebutuhan dana ini dapat bersumber dari pajak yang hanya dibebankan kepada mereka yang mampu membayar pajak. Tetapi nak, pajak yang dipungut itu dapat dimanfaatkan oleh mereka yang tidak mampu membayar pajak. Oke. Jadi tadi dikatakan pembangunan jalan tol dari Medan ke Siantar, dari Medan ke Parapat dibangun, biayanya itu nak adalah sebahagian bersumber dari pajak yang tadi Ibu katakan merupakan sumber pendapatan terbesar 70%. Oke? Nah, jadi atas perhatiannya, karena waktunya sudah habis dan kita lanjutkan pertemuan kita di minggu berikutnya.
pelajaran ini tadi Ibu ambil dari buku paket halaman 168. Nah, jadi kamu buat catatanmu dengan bagus dan pelajari, tetap semangat, masa depanmu adalah di tanganmu. Atas perhatiannya, Ibu ucapkan terima kasih.